Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 591. Semua orang tercengang dalam keterkejutan. Mereka menembak Harvey York dan Tara Lewis dengan tatapan tidak percaya. Beli villa. Suara Frank gemetar. Ya, membeli villa. Kata Tara terus terang. Jika kamu menginginkan rumah biasa atau apartemen besar, Gardens Residence akan memilikinya. Frank cukup bingung. Asetnya tidak cukup untuk membeli rumah di Gardens Residence, bahkan yang terkecil sekalipun. Apalagi villa di Gardens Residence. Tak satu pun dari villa yang dijual di bawah 16 juta dolar. Ayah Frank tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Anak muda, kamu melakukan bisnis yang hebat. Kamu pasti telah menerima banyak komisi dan rabat dari membeli villa untuk seseorang, bukan? Harvey hanyalah perantara di mata tetua Zumo. Hehehe, sepertinya kami meremehkanmu. Tidak heran kamu sangat ingin menemukan Tara. Pesanan sebesar ini seharusnya mendapat komisi puluhan ribu, kan? Frank dengan cepat sadar kembali dan mengejek Harvey. Sejujurnya, dia masih sedikit iri pada Harvey. Terkadang, dia bahkan tidak bisa menghasilkan puluhan ribu dalam sebuah kesepakatan. Namun menantu yang menumpang ini, yang hanya perantara, mampu menghasilkan begitu banyak uang. Orang tua Tara juga mengira Harvey adalah perantara yang bergantung pada putri mereka untuk menghasilkan uang. Menantu yang menumpang ini memang benar-benar menantu yang menumpang. Tak tahu malu. Namun, apa yang terjadi saat berikutnya membuat mereka semakin terkejut. Wilson Carter, pemilik Gardens Residence Real Estate Agency yang terkenal, melangkah keluar. Dia sering muncul di surat kabar, dan semua orang mengenalnya. Sisanya melihat Wilson bergegas keluar, tidak peduli dengan orang lain saat dia bergegas ke Harvey. Dia memulai dengan penuh semangat. Tuan York yang terhormat. Halo. Anda seharusnya memberi tahu saya jika Anda akan datang. Saya akan datang untuk menjemput Anda sendiri. Selamat datang, Tuan York. Terima kasih telah menghiasi kami dengan kehadiran Anda. Staf menyambut Harvey serempak, berdiri dengan hormat di samping. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan beberapa kembang api untuk merayakan kedatangannya. Bahkan upacara pembukaan perusahaan real estate ini tidak sedramatis ini. Frank dan ayahnya bingung. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa menantu yang menumpang menerima perlakuan khusus seperti itu? Orang tua Tara juga sama terkejutnya. Tanpa sadar, mereka mulai memeriksa Harvey lagi. Bukankah orang ini menantu yang legendaris? Hal semacam ini seharusnya tidak mungkin, kan? Bagaimana bisa menantu yang menumpang diperlakukan seperti itu? Harvey acuh tak acuh. Ini tidak perlu. Aku baru saja datang ke sini untuk membeli villa. Puff. Frank dan yang lainnya hampir menyemburkan darah setelah mendengar kata-kata Harvey. Orang tua Tara dengan cepat menyadari sesuatu. Mau tak mau mereka bertanya kepada Tara. Menantu yang menumpang ini, apakah dia pernah membeli rumah sebelumnya? Iya, dia melakukannya. Itu adalah satu dengan lift pribadi, terletak di lantai atas Gardens Residence. Aku pikir itu sekitar 32 juta dolar. Harganya telah meningkat baru-baru ini, jadi dia seharusnya sudah menghasilkan puluhan juta. Omong-omong, Taraf sengaja menambahkan. Dia membayar jumlah penuh. Ah, puff. Orang tua Tara hampir pingsan. Apa yang sedang terjadi di sini? Realisasi itu cukup sulit bagi mereka. Menantu siapa yang bisa begitu luar biasa? Dia mampu mengambil 32 juta dolar hanya untuk membeli rumah. Sekarang, dia bahkan ingin membeli villa. Apakah uang jatuh dari langit untuknya? Wilson mengabaikan ledakan dramatis mereka. Dia membungkuk dan membungkuk pada Harvey. Lewat sini, Tuan York. Di dalam ruang agen real estate, sampahnya dan barang-barang mewah serupa lainnya tertata rapi. Bahkan dokumen resmi pembelian rumah pun sudah siap. Villa seperti apa yang ingin Anda lihat? Tanya Wilson. Ini untuk orang tuaku. Apakah kamu punya rekomendasi? Ya, ini adalah yang terbaik.
Berada di area villa terdalam dari komunitas, tenang dan aman. Itu juga dilengkapi dengan layanan keamanan dan kebersihan 24 jam. Wilson menunjuk ke peta. Namun, ini adalah yang paling mahal. Harvey tidak ragu-ragu. Itu dia. Itu hanya sebuah villa. Baginya, ini tidak berarti apa-apa. Bab 592. Harvey bahkan tidak menanyakan harganya. Sean Bell dan istrinya adalah orang tua sahabatnya. Dia harus memberi mereka yang terbaik dari yang terbaik, dan tidak kurang. Itu hanya sebuah villa. Itu tidak banyak. Bagi Harvey, ini hanyalah bagian dari kehidupan sehari-harinya. Namun, Frank Zumo dan ayahnya melihat adegan itu dengan sangat terkejut. Mereka mengira perlakuan yang diterima Harvey hanyalah keberuntungan acak, dan Harvey hanya berpura-pura kaya. Meskipun demikian, sekarang mereka dapat melihat bahwa Harvey benar-benar kaya. Dia tidak perlu menanyakan harga saat membeli villa. Dia memperlakukannya seolah-olah itu hanya kubis dari warung pinggir jalan. Memikirkan sinisme mereka terhadap Harvey sebelumnya, mereka memerah karena malu. Mungkin di mata Harvey, mereka terlihat seperti badut. Tian York, lewat sini. Wilson Carter berkata dengan rajin. Apakah Anda ingin melihat gambarnya terlebih dahulu? Harvey berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan bahwa dia harus melihatnya. Paling tidak, dia harus tahu tentang struktur villa. Tentu, aku akan melihat sekilas. Ini, Tuan York. Ini adalah gambar villa. Meski hanya terdiri dari 3 lantai, namun layak huni, dan juga dilengkapi dengan taman yang luas. Tentu saja, jika orang tua Anda ingin menanam sayuran sendiri, kami juga bisa melakukannya. Wilson sangat perhatian. Lagi pula, beberapa orang tua memiliki hobi seperti ini dan menikmati menanam sayuran. Juga, dekorasi villa yang halus didasarkan pada gaya klasik Tiongkok yang disukai kebanyakan orang tua. Standar dekorasinya adalah $8.000 per meter persegi. Peralatan rumah adalah semua perangkat rumah pintar yang diimpor dari Jerman. Bisakah kita pindah malam ini? Tanya Harvey. Tentu. Saya bisa memberi Anda 3 babysitter, pembantu rumah tangga, Toyota Alphard, dan sopir penuh waktu. Untuk keamanan, kami akan mengatur 3 shift patroli setiap hari untuk memastikan keamanan mutlak. Untuk makanan, kami akan mengatur chef bintang 5 untuk menyiapkan makanan bergizi untuk lansia. Menu untuk setiap minggu akan didasarkan pada makanan favorit mereka. Nah, juga mengatur dokter swasta untuk melakukan pemeriksaan sederhana setiap setengah bulan, dan fisik penuh setiap setengah tahun. Tidak buruk. Harvey sangat puas. Agen real estate residence benar-benar memberikan layanan sempurna. Tuan York, harga villa ini di pasaran adalah $50 juta. Anda adalah pelanggan utama kami, jadi kami dapat memberi Anda diskon $3 juta. Aku tidak membutuhkannya. Harvey melambaikan tangannya. Aku hanya punya satu permintaan, orang tuaku harus tinggal di sini dengan nyaman dan tenang. Datang saja kepadaku jika ada biaya yang diperlukan. Frank dan yang lainnya hampir pingsan sekali lagi mendengar kata-kata Harvey. Siapa dia? Bagaimana dia bisa menolak diskon yang luar biasa itu? Wilson agak terkejut, tetapi dia dengan cepat menambahkan. Tuan York, meskipun Anda telah menolak diskon itu, kami tetap harus memberikannya kepada Anda. Bagaimana dengan ini? $3 juta itu dapat digunakan untuk menyiapkan dana perwalian untuk orang tua Anda. Pendapatan tersebut akan digunakan sementara untuk menutupi pengeluaran sehari-hari mereka. Bagaimana menurut Anda, Tuan York? Harvey menatap Wilson dalam-dalam. Dia hanya bisa mengakui bahwa bos Garden Residence Real Estate benar-benar pria yang perhatian dan pintar. Harvey tidak menolak tawaran itu. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Dan juga, pesanan ini harus dimasukkan dalam kinerja penjualan tarah. Ya. Anda tidak perlu mengingatkan saya, Tuan York. Wilson tersenyum. Saya mengerti. Harvey mengeluarkan kartu hitam Amex-nya dan menyerahkannya kepada Wilson untuk digesek. Hitam. Kartu hitam Amex. Pusing mengalahkan Frank. Siapa pria ini? Dia bahkan bisa mengeluarkan kartu hitam Amex.
Sejauh menyangkut Frank, tidak lebih dari 20 orang di Buckwood memiliki kartu seperti itu. Bab 593. Berdiri di pinggir lapangan, Tara Lewis tidak gentar. Dia hanya sedikit linglung. Perintah Harvey saja akan memberinya komisi minimal 1,5 juta dolar. Dia bahkan tidak perlu melakukan apa-apa dan baru saja menyaksikan peristiwa yang terjadi dalam keheningan. Melihat Tara memperoleh 1 juta dolar dalam sekejap, orang tuanya tiba-tiba merasa bahwa Frank sangat biasa. Putri mereka bisa mendapatkan 1 juta hanya dalam 1 hari. Untuk seorang pria yang memiliki properti hanya beberapa juta, dia benar-benar keluar dari liganya. 1 di pusat kota, 1 di pinggiran kota, dan 1 di tepi laut. Bagaimana semua ini bisa dibandingkan dengan villa yang dibeli dengan santai? Tetua Zumo, aku pikir kita harus mengesampingkan urusan anak-anak kita untuk saat ini. Kita akan membicarakannya nanti. Ayah Tara berdiri dan berkata dengan kejam. Hah? Tidak, apa hubungannya dengan apapun? Ketika Frank melihat Tara dapat dengan mudah mendapatkan 1 juta dolar, dia bahkan bertekad untuk memenangkannya. Namun, kata-kata ayahnya membuatnya bingung. Ayah Tara pergi dengan tangan di belakang. Adapun Tara, dia membantu Harvey dengan formalitas. Bagaimanapun, pesanan ini diperhitungkan padanya. Dia harus melakukan sesuatu. Kemudian di malam hari, staf mengatur Elva yang baru untuk Harvey untuk menjemput Sean dan istrinya. Paman, Bibi, kalian bisa tinggal di sini tanpa rasa takut. Aku akan mengurus biayanya. Kamu harus hidup bahagia dan sehat. Tunggu saja kabar baik dariku. Setelah Sean dan istrinya akhirnya tenang, Harvey akhirnya merasa nyaman. The Gardens Residence Real Estate Agency sangat profesional. Staf layanan memindahkan semuanya dalam semalam. Mereka mulai melakukan pemeriksaan fisik untuk kedua tetua untuk menyiapkan makanan bergizi dan tugas terkait lainnya. Di keluarga Silva, Leon Silva memegang sebuah dokumen dan memeriksanya dengan penuh minat. Brent Silva berdiri di sampingnya. Dia berbalik ke samping dan berkata, "Prince, apa yang Anda lihat? Anda tampak sangat terpesona." "Tidak apa. Tetap saja, aku tidak berharap anekdot kecil yang aku buat di masa lalu akan diaktifkan hari ini. Kau bisa melihatnya." Leon melemparkan file itu ke Brent. Brent dengan hati-hati mengambilnya dan membalik-baliknya sebentar. Wajahnya berubah dan dia menggeram. Seseorang pergi untuk menyelamatkan orang tua bajingan itu. Terlebih lagi, pria ini bisa menggunakan gangster baru Tyson Woods dan Old Niner. Sepertinya meskipun dia bukan Prince York, dia pasti memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Prince York. Prince, Anda benar-benar pintar. Anda mengharapkan ini terjadi 3 tahun lalu. Leon berkata dengan dingin. Sudah dipastikan bahwa Harvey bukan Prince York. Namun, kurasa dia mungkin orang yang diam-diam dipersiapkan Prince York dalam 3 tahun terakhir ini. Kita bisa menganggapnya sebagai perwakilan Prince York. Prince York yang asli mungkin masih bersembunyi. Menarik. Leon menganalisis situasi yang masuk akal. Dia cukup terintimidasi oleh Prince York, tetapi terlepas dari ketakutannya, dia masih ingin menang dan mencapai puncak. Brent menyeringai. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Pergi ke keluarga Zimmer. Karena Harvey adalah menantu mereka dan Prince York sangat menghargai Mandy Zimmer, kita hanya perlu sedikit mengguncang mereka. Aku penasaran. Akankah Prince York kita yang misterius mengambil tindakan jika kita ikut campur dengan wanita yang dia dukung dan wakilnya? Nada bicara Leon acuh tak acuh. Dia sudah lama ingin membawa Prince York ke dalam kehancuran. Dia tidak perlu menggunakan gelar princenya jika Prince York pergi. Nama aslinya adalah Dragon Silva, naga asli. Bab 594. Saat malam. Sekelompok orang dari keluarga Silva yang dipimpin oleh Brent Silva datang untuk melihat Zimmers. Kali ini, dia tidak memberi Zack Zimmer wajah apapun. Kehadirannya mengintimidasi kakek Zimmer dan para Zimmer lainnya. Tuan Muda Silva, angin apa yang telah meniup Anda ke sini? Ini sudah tengah malam. Kakek Zimmer melihat kerumunan dalam setelan hitam yang mengikuti Brent, gemetar.
Dia hampir tidak bisa berbicara. Wajah Brand dingin, tanpa jejak kelembutan dalam ekspresinya. Angin apa? Tentu saja, itu angin yang mematikan. Brand menggeram dingin. Menantu laki-lakimu yang menumpang itu benar-benar luar biasa. Beraninya dia mengganggu urusan keluarga Silva. Apakah kau pikir, begitu kau mendapat dukungan Sky Corporation, keluarga Silva tidak dapat melakukan apapun padamu? Aku memperingatkanmu. Kau sebaiknya memberiku penjelasan yang jelas tentang masalah ini. Keluarga Silva adalah orang yang mengizinkanmu masuk ke Bakut, dan kami juga bisa mengirimmu kembali ke tempat asalmu. Jika seluruh masalah ini tidak ditangani dengan baik, lupakan pertunangan. Kami akan menulis nama keluarga kami terbalik jika kami tidak membunuhmu hari ini. Tuan Muda Silva, Anda sedang berbicara tentang si bajingan Harvey Khan. Jangan khawatir. Kami akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Silva. Kakek Zimmer sangat ketakutan sehingga dia hampir berlutut. Semua ide kekuatan dan keseimbangan dalam keluarga Zimmer dibuang dari pikirannya. Sekarang, hanya satu pikiran yang muncul di benaknya. Jika dia tidak memenuhi permintaan Silva dan gagal memberi mereka penjelasan, dia tidak akan mati begitu saja. Dia akan berakhir dengan nasib yang jauh lebih buruk. Setelah Brand dan orang-orangnya pergi, kakek Zimmer merosot di atas tahta besinya dengan perasaan tidak berdaya. Seluruh tubuhnya gemetar. Untuk waktu yang lama, tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Segera, ketakutan itu digantikan oleh gelombang kemarahan. Harvey itu adalah kotoran. Mengapa dia mendapat masalah dengan keluarga Silva? Dia menyeret kita bersamanya. Aku ingin membunuhnya sekarang juga. Ayo, mari kita semua pergi ke rumah Simon. Kakek Zimmer berhenti gemetar dan kemudian langsung menuju ke rumah Simon. Sekelompok besar Zimmer masuk ke rumah Simon. Kakek Zimmer memberikan tamparan keras di wajah Simon, menuntutnya untuk membuat Harvey dan Mandy menemuinya sesegera mungkin. Ketika Harvey dan Mandy turun, mereka melihat banyak mobil Zimmer diparkir di dekatnya. Mereka bahkan lebih terkejut ketika mereka memasuki ruangan. Banyak orang berdesakan di dalam, dan bahkan balkon pun penuh sesak. Setiap Zimmer di Bakut telah datang. Mereka penuh amarah. Harvey, dasar bajingan. Kau mengacaukan Zimmer. Kakek Zimmer menunjuk Harvey dan mengutuk keras begitu Harvey dan Mandy masuk melalui pintu. Queen Zimmer adalah yang paling emosional. Dia berteriak dengan marah. Harvey. Jika pertunanganku dengan keluarga Silva dibatalkan karena kau akan membuat keluarga Zimmer dalam masalah serius. Kau telah menghancurkan impian kami untuk menjadi keluarga kaya. Itu semua karena kau sial. Zack Zimmer mencibir. Mandy baru saja menjadi CEO baru-baru ini juga. Kau telah membuat kekacauan besar bagi keluarga Zimmer. Apakah kau tidak takut kita akan bangkrut? Apakah kau pikir kami mampu menyinggung keluarga Silva hanya karena Sky Corporation mendukung kami? Jika keluarga Silva ingin menghancurkan kita, itu akan semudah membunuh semut untuk mereka. Mandy awalnya tidak mengerti situasi di awal. Sekarang, setelah dia tahu apa yang sedang terjadi, dia menatap Harvey dengan tidak percaya. Dia merintih. Harvey, karirku akhirnya dimulai. Tidak bisakah kamu tenang dan berbaring selama beberapa hari? Apakah kamu pikir aku bisa duduk dan bersantai setelah menjadi CEO? Apa kamu tidak pernah menganggapku? Harvey tidak berdaya. Tepat ketika dia akan berbicara, dia dipotong. Bab 595. Apa? Kamu selalu seperti ini. Kamu tidak pernah peduli dengan perasaanku. Sekarang kamu benar-benar telah menyinggung keluarga Silva, dan mereka melampiaskannya pada Zimmer. Sama sekali tidak ada ruang bagi Zimmer untuk bertahan hidup di Bakut jika keluarga Silva tidak puas dengan kita. Hidup kita bahkan mungkin dalam bahaya. Apakah kamu mencoba membunuh kita semua? Mandy sudah menangis. Harvey tidak bisa menjelaskan apapun. Dalam keadaan ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakek Zimmer sakit kepala. Zack Zimmer memikirkan sebuah ide. Hanya ada satu solusi sekarang. Biarkan Mandy menceraikan Harvey.
Hanya dengan begitu, keluarga Zimmer tidak akan ada hubungannya dengan dia. Itu satu-satunya cara kita bisa menyelamatkan diri. Queen Zimmer dan yang lainnya segera meneriakkan persetujuan mereka. Ya, ceraikan dia segera. Ceraikan dia sekarang juga. Hanya dengan begitu semuanya akan terpecahkan. Meskipun Simon Zimmer dan Lilian Yates telah dikucilkan dari keluarga, mereka masih berpihak pada Zimmer dalam hal ini. Simon berkata dengan dingin. Pergi dan bereskan kekacauan yang kau buat. Jangan seret kami bersamamu. Kami semua setuju bahwa kau harus menceraikan Mandy. Lilian juga menambahkan dengan dingin. Ya, cepat cerai. Aku awalnya berpikir bahwa aku setidaknya bisa menjalani kehidupan yang nyaman. Aku tidak berharap hal seperti ini terjadi lagi. Kamu tidak pantas tinggal di keluarga Zimmer. Keluarga Zimmer berbicara serempak sekarang, sangat menuntut Harvey untuk menceraikan Mandy. Itu juga pertama kalinya seluruh keluarga begitu bersatu. Mereka tidak ingin Harvey tinggal bersama mereka, bahkan untuk sepersekian detik. Namun, Harvey tidak peduli dengan pendapat mereka. Dia berbalik dan menatap Mandy dengan tatapan yang dalam. Satu-satunya hal yang penting baginya saat ini adalah pikirannya. Dia menatapnya dengan tenang, dan kemudian berkata dengan lembut. Mandy, bagaimana menurutmu? Aku akan menghormati pilihanmu. Jika Mandy juga memintanya untuk bercerai, Harvey tidak akan menolaknya. Dia akan menghormati pilihannya. Serius, kamu sangat mengecewakanku. Kenapa kamu tidak bisa hidup damai saja? Kenapa kamu harus mengacaukan keluarga Silva? Ini bukan hanya masalahmu. Kamu menyeret seluruh keluarga Zimmer bersamamu. Jika keluarga Silva memutuskan untuk berurusan denganmu, mereka bisa saja membuat Zimmer menghilang hanya dengan satu kata. Suara Mandy dingin, tanpa emosi. Kakek Zimmer dan yang lainnya sangat puas dengan bagaimana situasinya berubah. Selama Mandy menyalahkan Harvey, mereka mungkin akan saling menceraikan. Setelah perbuatan itu dilakukan, keluarga Zimmer bisa melewati krisis ini tanpa cedera. Bisakah kamu memikirkan kami semua sebelum kamu melakukan sesuatu di masa depan? Untuk mencegah Zimmer mendapat masalah, aku memutuskan. Harvey menghela nafas dan tanpa sadar menutup matanya saat dia mendengar kata-katanya. Bagaimanapun, ini adalah orang yang dia sukai. Itu adalah pilihannya, dan dia harus menerimanya. Bahkan jika dia memilih untuk menceraikannya. Namun, mengapa hatinya sakit? Harvey menyesali kenyataan itu. Dia adalah Prince York yang legendaris, orang teratas yang berdiri di atas seluruh Southlight, yang banyak ingin dilayani dan disembah. Bagaimana dia bisa mengalami sakit hati hanya karena seorang wanita? Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka pasti akan jatuh karena terkejut. Aku telah membuat keputusan. Mandy melangkah maju. Dia mengerutkan kening, dan ekspresinya serius. Banyak yang mengantisipasi jawabannya dengan napas tertahan. Bab 596. Aku sudah memutuskan. Untuk mencegah keluarga Zimmer mendapat masalah, Aku akan meninggalkan Zimmers dengan Harvey. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungannya dengan keluarga Zimmer. Aku memilih untuk menghadapi kesulitan ini dengan suamiku. Mandy maju selangkah, memegang erat telapak tangan Harvey, dan berdiri di sampingnya. Harvey tidak bisa bereaksi saat ini. Sesaat berlalu, dan senyum muncul di wajahnya. Mandy memang istrinya. Semua orang di keluarga Zimmer tercengang dengan keputusannya. Simon dan Lilian bertukar tatapan bingung. Simon berteriak. Putri konyol. Apa yang sedang kau lakukan? Ceraikan. Kamu harus menceraikannya. Kesempatan akhirnya datang. Kakekmu akhirnya menyetujui perceraianmu. Jika kamu tidak meninggalkannya sekarang, apakah kamu berencana untuk hidup dengan beban ini selama sisa hidupmu? Kamu dibesarkan di lingkungan yang nyaman. Bisakah kamu menanggung kesulitan seperti itu? Itu bukan kehidupan yang cocok untuk manusia. Simon berusaha membujuk Mandy, dengan alasan bahwa perceraian itu untuk kebaikannya. Namun, Mandy menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, aku tidak akan menceraikannya. Jika aku ingin bercerai, aku sudah melakukannya sejak lama.
Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Kakek, aku tahu kamu takut keluarga Silva akan melakukan sesuatu pada kita, aku tidak menyalahkanmu. Ini. Kakek Zimmer ragu-ragu. Bukan karena Mandy adalah cucunya, juga bukan karena dia enggan melepaskannya. Alasan paling kritis adalah Mandy tampaknya memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Prince York. Kakek Zimmer tidak ingin melepaskan hubungan yang telah dia upayakan dengan keras. Dia takut begitu Mandy diusir dari Zimmer, Sky Corporation akan menarik dukungannya untuk Zimmer. Selain itu, Sky Corporation masih memiliki kepemilikan saham keluarga mereka. Jika itu terjadi, Zimmer akan berakhir. Kakek Zimmer berkonflik, tetapi Zack tidak sabar dan mendesak. Kakek, cepat ambil keputusan. Korbankan Mandy dan selamatkan keluarga Zimmer. Zack sangat senang. Akan sangat bagus baginya jika dia bisa mengeluarkan Mandy dari rumah. Siapa yang akan menjadi CEO perusahaan selain aku? Ya, keluarkan wanita ini dengan cepat. Bagaimana lagi aku akan menikah dengan keluarga Silva? Queen berteriak marah. Harvey hampir menghancurkan mimpinya untuk menikah dengan keluarga kaya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Wanita Zimmer lainnya juga mulai mendesak kakek Zimmer. Mereka hanya akan memiliki kesempatan untuk naik setelah Mandy pergi. Bukankah Prince York mengirim beberapa hadiah pertunangan sebelumnya? Mereka telah mendengar desas-desus tentang Mandy dan Prince York. Mereka takut Mandy, seorang wanita yang sudah menikah, akan mencurinya dari mereka. Meskipun demikian, peluang mereka akan lebih besar jika dia diusir dari Zimmer. Zimmer lainnya takut mereka tidak bisa menikmati kehidupan mewah di masa depan. Mereka juga mulai memarahi dan mendesak. Ini mungkin pertama kalinya keluarga Zimmer begitu bersatu. Baik Simon dan Lilian menyaksikan adegan itu tanpa daya. Cynthia Zimmer, yang berdiri di sudut, memutar matanya dengan putus asa. Dia tidak berbicara untuk Harvey karena dia tidak ingin mereka tahu betapa menakjubkannya saudara iparnya. Bagaimana jika seseorang datang untuk mencurinya? Tepat ketika kakek Zimmer merasa sedikit tidak berdaya dan hendak mengumumkan keputusannya, Harvey tertawa terbahak-bahak dan mengumumkan. Orang tua, apakah kamu percaya padaku? Jika kamu melakukannya, aku pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Selain itu bahkan tidak akan mempengaruhi keluarga Zimmer. Namun, kamu harus berjanji untuk tidak mengusir Mandy dari Zimmer, dia juga tidak akan kehilangan statusnya sebagai CEO. Bab 597. Seluruh keluarga Zimmer sangat marah melihat Harvey tetap sombong. Tuan menantu yang menumpang, menurutmu siapa yang akan percaya padamu? Kenapa kau begitu tidak tahu malu? Bahkan Mandy kecewa padamu, apalagi orang lain. Apakah kau pikir Mandy memiliki harapan yang tinggi untukmu? Tidak. Dia hanya merasa kasihan padamu. Wajah kakek Zimmer menjadi lebih dingin mendengar kata-kata Harvey. Dia memandang Harvey dan Mandy, dan akhirnya berkata dengan susah payah. Aku masih ragu-ragu. Tapi kau, menantu yang menumpang, tetap begitu arogan bahkan sampai saat ini. Apakah kau pikir kau memiliki nilai dalam keluarga kami? Aku sudah memutuskan. Aku akan mengusir Mandy dari keluarga. Mulai sekarang, dia tidak akan ada hubungannya dengan Zimmer. Dia juga akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO Silver Nimbus Enterprise untuk saat ini. Dia akan disingkirkan sepenuhnya setelah aku berkonsultasi dengan Sky Corporation. Aku secara pribadi akan menjelaskan keluarga Silva dan mengatur konferensi pers untuk media. Harvey, Mandy. Mulai sekarang, kalian berdua tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Zimmer. Kau harus pergi dan menyelesaikan semua masalah yang kau sebabkan. Harvey mendengarkan keputusan kakek Zimmer dengan tenang dan kemudian mengangguk. Baik Simon maupun Lilian menatap Harvey dengan penuh kekecewaan. Mereka berteriak dengan marah. Kau sampah. Sampah sempurna. Kau bahkan tidak bisa melindungi istrimu. Istrimu telah diusir dari keluarga, dan kau begitu acuh tak acuh. Apakah kau seorang pria? Harvey memegang tangan Mandy dan berjalan pergi. Sebelum pergi, dia tersenyum tipis. Kalian semua akan menyesali keputusan yang kalian buat hari ini.
Kami tidak akan menyesalinya. Itu tidak mungkin. Kau pikir kau siapa? Zack Zimmer menunjuk Harvey dan berteriak. Kau pria yang tidak beruntung, sial. Kau bahkan bukan menantu yang menumpang sekarang. Kau hanya pengecut. Aku memberitahumu, kau lebih baik jangan biarkan aku melihatmu di masa depan. Aku akan memukulmu lain kali aku melihatmu. Semua orang mencibir dengan jijik pada Harvey. Segera, media Bakwood mengumumkan berita bahwa Mandy Zimmer telah dikeluarkan dari keluarga Zimmer. Zimmer dikenal sebagai pemula Bakwood, dan Mandy adalah CEO Silver Nimbus Enterprise. Berita itu menimbulkan sensasi di lingkaran sosial Bakwood. Bagaimanapun, keluarga Zimmer telah menarik banyak perhatian akhir-akhir ini. Kakek Zimmer pergi ke keluarga Silva untuk menjelaskan situasinya secara langsung, ditemani oleh Zack. Namun, mereka tidak memenuhi syarat untuk melihat Leon Silva. Mereka hanya bisa bertemu Brent Silva. Brent agak terkejut. Awalnya, dia hanya ingin main-main dengan keluarga Zimmer. Dia tidak pernah menyangka Zimmer akan mengusir Mandy dan Harvey keluar dari keluarga. Seluruh situasi berubah menjadi sangat menarik. Mungkin keluarga Zimmer adalah kartu asli Prince York. Harvey, wakilnya, dan Mandy, wanita di belakangnya, telah dikeluarkan dari keluarga. Apakah mereka masih berguna? Leon mencibir dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka kepindahannya kali ini akan begitu berdampak. Masih ada Tyson Woods dan Old Niner. Gumam Leon. Sayang sekali. Keluarga Silva telah berada di Bakwood selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kita tidak membiarkan orang-orang kita turun ke jalan? Jika perlu, Prince Silva bisa saja membunuh Tyson dan membiarkan Old Niner bertukar pihak hanya dengan satu kalimat. Setelah membunuh perwakilan Prince York dan kekasih rahasianya, dia akan munculkan. Jika kita mengikuti rencana Prince Silva, Quinton York dan Prince York akan saling bertarung. Ketika itu terjadi, kita para Silva hanya akan menyaksikan kedua harimau itu bertarung dan mengambil untung darinya. Sepertinya keluarga kita akan segera menginjakkan kaki di puncak Southlight. Keluarga Silva tertawa keras. Ini adalah ambisi lama mereka selama bertahun-tahun. Mereka tidak pernah berharap bahwa itu akan terpenuhi begitu cepat. Bab 598. Kembali ke Gardens Residence, Harvey York tersenyum ketika dia melihat pemandangan sungai dari jendela. Mandy, aku beruntung kamu percaya padaku. Aku tidak percaya padamu. Aku juga tidak berpikir kamu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi, aku akan mengikuti suamiku kemanapun dia pergi. Kamu adalah suamiku, jadi aku harus menjalaninya. Aku mungkin tidak mendapatkan akhir yang baik, tapi aku harus menerimanya. Mandy menjawab dengan serius. Harvey tersenyum. Dia menantikan hari-hari yang akan datang. Bagaimanapun, keluarga Silva memiliki banyak hal untuk dijelaskan. Larut malam itu, Yvonne Xavier mengirimi Harvey pesan yang mengatakan bahwa kebenaran di balik pembunuhan William Bell telah ditemukan. Seorang detektif swasta diam-diam mengikuti beberapa orang, dia tidak sengaja mengambil video apa yang terjadi. Video ini mungkin mengungkapkan bagaimana William meninggal. Harvey dengan hati-hati mematikan lampu di kamar ketika dia menerima pesan. Dia naik lift ke garasi bawah tanah. Saat itu sudah larut malam. Ada embun malam, dan udaranya sejuk. Namun, Yvonne masih mengenakan pakaian profesional dan rambutnya dikuncir kuda tinggi. Dia berdiri di sisi mobil saat dia menunggu Harvey. Yvonne mengendarai Mercedes-Benz G-Class hari ini. Dia sudah mempersiapkannya, terutama untuk keperluan off-road. Setelah masuk ke dalam mobil, Yvonne berkata dengan lembut. Tuan, demi keamanan, semua saluran untuk menghubungi Anda telah terputus setelah Anda meninggalkan Bakwood 3 tahun lalu. Pada saat itu, Tuan Bell telah mengambil beberapa tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa mengantisipasi pengaturan Anda di Bakwood. Dia melakukan itu untuk mencegah York merebut kartu di lengan baju Anda. Harvey mengangguk. Dia tahu persis betapa cakapnya William Bell. Kalau tidak, William tidak akan menjadi tangan kanannya. Adapun keluarga York, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Tuan Bell. Entah bagaimana,
Fakta ini bocor ke Leon Silva. Keluarga Silva telah tumbuh selama bertahun-tahun dengan dukungan beberapa orang, dan memperoleh kemampuan untuk mengguncang modal fundamental York. Jika mereka berhasil mendapatkan kartu yang Anda siapkan saat itu, Silva bisa melampaui York dalam satu gerakan. Jadi mereka mengambil tindakan dan menyiapkan berbagai cara, dan menggunakan kekuatan jalanan. Mereka bahkan mendapat dukungan dari kedua sisi hukum, memaksa Tuan Bell untuk menyerahkan segalanya. Pada akhirnya, Tuan Bell tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa memilih kematian untuk melindungi semua kadanganmu. Namun, keluarga Silva yang akhirnya mengantarnya ke kematiannya. Harvey akhirnya mengerti semuanya setelah mendengarkan penjelasan Yvonne. Keluarga York agak bertanggung jawab atas kematian William, tetapi mereka tidak bertindak sejauh itu. Saat itu, Harvey tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Bahkan di antara York, beberapa orang tidak ingin Harvey jatuh. Mereka ingin memiliki sarana untuk mengendalikan Quinton York. Keluarga Silva lah yang sengaja mengambil tindakan, dan sepertinya mereka sudah merencanakan semuanya sejak lama. Semua yang mereka lakukan adalah demi merebut apapun yang ditinggalkan Harvey. Keluarga Silva, Leon Silva. Gumam Harvey. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita akan pergi ke agen detektif swasta. Dialah yang secara tidak sengaja mengambil video yang saya ceritakan kepada Anda. Jelas Yvonne. Yvonne memiliki segalanya di bawah kendali. Sementara dialah yang mengetahui tentang hal-hal ini, dia masih ingin Harvey melihat buktinya dengan matanya sendiri. Tanpa bukti yang cukup, mereka akan direduksi menjadi alat yang digunakan oleh orang lain. Oke. Ayo pergi ke agensi itu dan lihat buktinya. Kata Harvey dingin. Aku butuh bukti. Bab 599. Itu bukan hanya bukti. Harvey ingin tahu bagaimana William Bell dipaksa sampai mati. Siapa lagi yang punya andil di dalamnya? Siapa lagi yang terlibat? Semua ini harus diselidiki secara menyeluruh. Segera, mereka tiba di sebuah rumah pribadi yang mewah. Jika Yvonne tidak memberi tahu Harvey sebelumnya, dia tidak akan percaya bahwa tempat ini adalah agen detektif swasta. Saat mereka mendekati pintu masuk, seorang penjaga keamanan berbaris keluar. Dia kemudian meminta mereka untuk keluar dari mobil untuk diperiksa. Ini adalah aturannya. Yvonne berbisik. Tuan, saya belum mengungkapkan identitas Anda. Oke. Harvey mengangguk, membuka pintu mobil, dan berjalan keluar. Beberapa penjaga keamanan muncul, semuanya mantan tentara memancarkan aura haus darah yang samar-samar. Ketika mereka melihat Harvey dengan Yvonne, seorang penjaga keamanan wanita keluar. Para penjaga memulai pencarian mereka dengan serius dan hati-hati. Setelah memeriksa 2 kali, Harvey dan Yvonne diizinkan memasuki Manor. Namun, mobil mereka hanya bisa diparkir di luar. Seseorang membawa mereka ke lorong bawah tanah setelah mereka masuk. Beberapa saat kemudian, mereka mencapai ruang konferensi besar yang mirip dengan ruang bawah tanah. Di seberang sofa kuno yang diukir dari kayu cendana merah, duduk seorang pria paruh baya berjas dengan hokah di tangannya, sesekali menyeret. Tidak ada gelas anggur. Sebaliknya, ada teko tanah liat ungu yang dia minum sendiri. 2 pria berjas berdiri di balik bayangan di belakangnya. Dari tatapan acuh tak acuh mereka, orang bisa tahu bahwa mereka adalah tentara bayaran. Tuan, pria itu adalah pemilik agensi ini. Agen ini tidak punya nama. Namun, dia cukup terkenal. Namanya George Zabel. Banyak miliarder, selebritas, dan bos besar takut padanya. Yvonne memberi tahu Harvey saat dia berdiri di sampingnya. Harvey mengamati George dengan tatapan hati-hati. Jejak kebingungan melintas di matanya. George menarik hokahnya lagi dan menyeringai. Harvey, menantu Zimmer yang menumpang, serta perwakilan pria itu. Tidak buruk. Kamu bisa dianggap sebagai orang yang cakap di lingkungan Bakwood. Yang terpenting, kamu selalu bersembunyi di balik layar dan membuat orang berpikir bahwa kamu tidak berguna. Aku terkesan. Harvey tertawa kecil. George Zabel ini benar-benar hebat.
Biasanya, itu akan dianggap cukup baik untuk dapat mengetahui bahwa dia adalah menantu yang tidak berguna. Adapun sebagai perwakilan Prince York, Harvey telah menggunakan beberapa saluran rahasia untuk melepaskan petunjuk kecil untuk mengarahkan orang lain mencapai asumsi itu. Meskipun begitu, siapapun yang bisa memastikannya bukanlah orang biasa. Hanya sedikit orang di dunia yang tahu tentang identitas aslinya. Mereka yang benar-benar tahu tidak akan mengatakannya dengan lantang. Awalnya, mengetahui identitas asli Harvey mewakili sumber yang tak terkatakan. George melakukannya dengan baik, tetapi dia belum mencapai level yang mengesankan. Dengan demikian, dia tidak memiliki hak untuk mengetahui identitas asli Harvey. Harvey mengamati George sebentar dan kemudian tersenyum. Jika itu masalahnya, maka kamu harus tahu mengapa aku ada di sini. Tentu saja. George menyeringai. Kamu ingin video William Bell melompat ke sungai. Harvey tidak bertele-tele. Beri aku persyaratanmu. Kamu sangat lugas. George mengangkat tangan kanannya dan menjabatnya di depan Harvey. 77 juta, dan video ini milikmu. Kamu bisa menontonnya sesukamu. Yvonne mengerutkan kening ketika dia mendengar harganya. George benar-benar memiliki nafsu makan yang luar biasa. Bukankah dia takut dia akan memakan dirinya sendiri sampai mati? Bab 677 juta. Harvey tersenyum. Itu agak mahal. Bagaimana aku tahu jika video itu sepadan dengan harganya? Astaga. Saudara, tahukah kamu betapa berisikonya bagiku untuk mengambil video ini? Selain itu, aku juga memberimu bukti dan bahan lain. Ada terlalu banyak orang yang terlibat, dan semuanya cukup rumit. Bukan hanya satu atau dua keluarga. Jika video ini keluar ke publik, aku khawatir beberapa keluarga besar akan memburuku. Jika kamu mempertimbangkan semua itu, 77 juta tidak banyak. George merasa terganggu. Dia mengisyaratkan bahwa tidak hanya keluarga Silva yang terlibat, tetapi juga orang-orang penting lainnya. Dia juga memiliki informasi lain di tangan. Mata Harvey berubah sedikit dingin mendengar kata-kata George. Dia memelototi George dan berkata dengan dingin. Kau tahu banyak, dan bahkan ada beberapa bahan pendukung. Kau tidak mengambil video secara tidak sengaja. Apakah aku benar? Fakta bahwa kau dapat merekamnya berarti kau memiliki kesempatan untuk menyelamatkan orang itu. Atau mungkin, apakah kau juga terlibat di dalamnya? Karena itu, Harvey mengambil langkah maju yang mengancam. Haus darah merembes keluar dari tubuhnya. Kek, klak, klak. Dua pengawal di belakang George juga bergerak pada saat yang sama, memberikan getaran yang sama mematikannya. Selama George memberi perintah, mereka akan menghancurkan Harvey. George mengisap hokahnya dan berkata, "Kau mewakili pria itu. Dia kuat dan maha kuasa, jadi aku tidak punya keinginan untuk menyinggungmu. Tapi jika kau ingin main-main, aku tidak keberatan membunuhmu. Aku akan mengobrol dengan pendukungmu segera setelah itu. Dia mungkin kuat, tapi dia sudah pensiun dari Buckwood selama bertahun-tahun bukan?" George sangat percaya diri. Dia berkutil dengan sosok legendaris, tetapi dia tidak takut pada pria itu. Harvey mempelajari George sebentar. Bahkan ketika George menyebutkan nama itu, dia masih penuh dengan keberanian. Dia baik memiliki kecakapan asli atau benar-benar bodoh. Namun, George tampaknya tidak bodoh. Itu hanya bisa menyiratkan bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Harvey duduk dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Setelah menyesapnya, dia tersenyum dan berkata, 77 juta tidak mungkin, tetapi kita masih bisa bernegosiasi tentang harganya bukan? George menatap Harvey dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada dua pengawal di belakangnya untuk mundur. Aku suka melakukan sesuatu dengan hati-hati dan rapi. Aku tidak suka basa-basi. Katakan saja harganya. Harvey berpikir sejenak dan mengulurkan jari telunjuknya. Wajah George berubah dan dia tertawa terbahak-bahak. 15 juta. Apakah kamu bercanda? Itu tidak mungkin. 61 juta, aku masih bisa memikirkannya. Harvey tertawa. Kau salah. Bukan 15 juta. Kau
George segera berdiri dan menatap Harvey. 1,5 juta. Cukup omong kosongmu, Harvey. Apakah kau tahu bagaimana kau akan berakhir jika kau terus memprovokasiku seperti ini? Apakah kau pikir kau bisa keluar dari sini dengan aman? Apakah aku terlihat tidak kompeten bagimu? Harvey tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu George. Untuk apa kau marah? Negosiasi sering digunakan dalam bisnis. Jika kau tidak puas dengan harga ini, bagaimana kalau aku menawarkan yang lain? Wajah George sedikit mereda. Dia pikir Harvey hanya bercanda dengannya sebelumnya. Namun, kalimat Harvey selanjutnya membuat wajah George berubah drastis. Maksudku, 15 sen. Saat kata-kata ini keluar dari bibir Harvey, seluruh ruang konferensi meledak.